Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya, pertanyaan yang sering saya terdengar di telinga ya. Pada kebanyakan konsumen tidak tahu ya bagaimana, katanya sering bertanya apakah kondensor kulkas tidak bisa diperbaiki. Nah, ini saya menjawab sekaligus menjawab dengan sebuah video ya. Kondensor kulkas ya pada umumnya itu ada di dalam bodi kulkas. Jadi kalau kondensor kulkas diperbaiki tanpa diganti, itu akan merusak kulkasnya sendiri ya. Nah, jadi harus kita ganti menggunakan kondensor eksternal. Kondensor eksternal itu kan kondensor yang kita tempelkan di belakang kulkas ya. Kalau kondensor itu sudah bocor, kondensor dalam bodi itu sudah bocor, itu tidak akan bisa diperbaiki ya. Ini jawaban saya. Jadi untuk membuktikan ataupun supaya penonton pada tahu, saya membuatkan video ini membuktikan bahwa kondensor itu ada di dalam bodi dan membongkarnya pun sangat repot sekali. Yang ada kalau kita membongkar dengan secara paksa, kulkas akan hancur ya. Jadi seperti ini membongkarnya ya, membongkar kondensornya. Video ini saya buat untuk supaya konsumen tahu kalau kondensor itu tidak bisa diperbaiki walaupun ada kebocoran kecil ya. Jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan kondensor eksternal, kita akan lebih mudah lagi. Cuman tinggal ditempelkan saja, dielas sambung-sambung dan lanjut diisi freon. Nah, apa bedanya katanya? Kondensor bodi dalam bodi kulkas kalau diganti dengan kondensor eksternal, perbedaannya itu tidak ada ya. Sebetulnya perbedaannya tidak ada. Hasilnya pun akan sama dengan kondensor bawaan kulkas yang ada di dalam bodi ya. Jadi seperti itu ya para penonton ya. Kalau kita memasakkan maka kulkas akan hancur. Kalau kita memasakkan diperbaiki di kondensor dalamnya, kondensor bawaannya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa pengaruhnya kalau kondensor dalam bodi diganti dengan kondensor eksternal? Tidak ada pengaruhnya ya, itu menurut saya. Hasilnya pun sama. Dan ada lagi pertanyaan yang sering terdengar yang sering terdengar ya. Apakah bisa awet kondensor eksternal di kebocoran? Nah, menurut saya sangat awet ya, karena saya sendiri sudah sering sekali mengalami seperti itu, mengganti kondensor eksternal mengganti kondensor bawaan menjadi kondensor eksternal. Nah, bentuknya seperti apa kondensor bodi, kondensor kulkas bawaan? Nah, di sini saya membukanya. Langsung saja saya membukanya bentuknya seperti apa, dan di sini nanti sangat jelas sekali ya buat para penonton. Supaya para penonton juga tahu, bukan cuma saya saja yang tahu, makanya saya membuatkan video ini agar kita saling sama-sama terbuka, supaya sama-sama tahu ya. Seperti itu. Kondensor kulkas ya ada dua macam ya. Kondensor kulkas ada dua macam. Ada yang posisinya kanan dan kiri, ada pun juga yang posisinya cuman di belakang. Itu kondensor bawaan kulkas ya, berbeda-beda. Biasanya kondensor yang cuman ada di belakang, panasnya cuma ada di belakang, itu kulkas yang model lama. Kalau model sekarang kebanyakan kanan kiri ya, double. Nah, kalau kita mengganti kondensor eksternal,
Untuk kulkas satu pintu itu cukup hanya menggunakan 10U ya. Memang kalau misalkan kita menggunakan 12U nanti setelah dipasang di kulkas tidak akan muat, kepanjangan ya, akhirnya tidak enak dilihat saja, sebetulnya seperti itu. Hasilnya memang untuk kondensor 12U memang cepat dingin dan untuk meredam panasnya pun lebih cepat dibanding 10U. Tetapi standar untuk kulkas satu pintu kita cukup menggunakan 10U, bukan 12U, terkecuali kondensor untuk dipasang di kulkas 2 pintu kita harus menggunakan 12U ya. Nah, ukuran dari kondensor ya, ukuran berapa ketebalan kondensor kulkas bawaan ya, itu ketebalannya 3/16 setahu saya. Kalau saya salah mohon dimaafkan ya ukurannya, jadi ukurannya lebih kecil seperti itu. Jadi untuk membongkar kondensor bawaan itu seperti ini ya penonton ya, supaya penonton juga tahu sangatlah sulit. Jadi alangkah baiknya kita mengganti kondensor menjadi kondensor eksternal saja. Jadi seperti itu ya untuk penjelasannya. Dan ada lagi pertanyaan, berapa kapiler yang dibutuhkan di kulkas satu pintu? Ukurannya berapa meter? Nah, jawaban saya ukurannya itu 1,27. Maksudnya 1,75 ya, maksudnya seperti itu. Adapun juga yang menggunakan 1,25. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan. Jadi seperti ini kondensor bawaan kulkas ya. Kalau kita memaksakan untuk menambal kondensor ini, maka kulkas malah akan rusak. Nih lihat, bentuknya seperti ini, dia berliku-liku seperti ini untuk kondensor kulkas bawaannya. Maka dari itu pertanyaan-pertanyaan dengan video ini, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab ya. Jadi seperti itu. Ini panjangnya ya, panjang pipa kondensor ini bawaan perkiraan itu ada 10 meter ya untuk panjangnya. Jadi kalau misalkan kita mengganti kondensor bawaan dengan kondensor eksternal, kita cukup menggunakan 10U itu saja. Itu untuk kulkas satu pintu. Jadi seperti ini ya membongkarnya, sangat sulit sekali. Bahan apa yang digunakan kondensor kulkas? Nah, kondensor kulkas bawaan pabrik itu sebetulnya menggunakan bahan tembaga ya. Memang adapun yang sekarang ya menggunakan bahan besi, tetapi pipa besi maksudnya ya. Tetapi ini kondensor bawaan kulkas yang model lama ini asli dari tembaga. Yang sekarang ada yang model alumini, ada yang model besi ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam ucapan ya. Ini hanya share pengalaman saya saja. Jadi kalau memang ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon dimaklum, silahkan berkomentar. Jadi seperti itu ya. Nah, inilah kondensor bawaan kulkas ya. Dilapisi dengan apa namanya ini ya? Alumini ya. Gelas alumini. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang saya akan mencoba membongkar pintunya. Pintunya ini ya, di dalamnya itu biasanya di dalamnya hanya seperti itu saja, kosong ya. Tidak ada apa-apanya lagi. Seperti ini. Lihat saja untuk pintunya. Cara membongkar pintu ataupun cara mengganti karet pintu, pengerjaannya sama seperti ini ya. Pengerjaannya lihat saja. Tuh. Kita membongkar baut sekelilingnya dan kita bongkar seperti ini.
Itu cara mengganti karet pintu. Ya, sebetulnya seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu. Sampai di sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.